Kasus Marsina merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar, bahkan setelah 30 tahun masih belum terpecahkan. Terlalu banyak hal yang janggal dalam kasus Marsina. 8 Mei tahun 1993, seorang buruh dari PT Catur Putra Surya yang bernama Marsina ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat tragis. Jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di tengah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus mengerikan ini menggembarkan Indonesia pada masanya dan akhirnya menjadi salah satu kasus yang mencuat menjadi isu internasional, bahkan sampai dijadikan catatan oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Marsina ini adalah seorang perempuan kelahiran 10 April tahun 1969 di Glundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ketika Marsina baru berusia 3 tahun, ibunya meninggal dunia dan setelah itu ayahnya menikah lagi. Yang kemudian pada akhirnya ia diasuh oleh neneknya. Marsina ini diketahui sebagai orang pekerja keras, yang dimana sepulang sekolah ia mau untuk membantu neneknya dalam menjual gabah. Dan menurut para guru serta teman-temannya, di sekolah Marsina ini merupakan anak yang pintar, suka membaca, dan kritis. Dan dia tuh punya cita-cita untuk suatu hari nanti ia mau berkuliah di Fakultas Hukum. Tapi karena masalah keuangan, mimpi Marsina pun ini sirna. Pada tahun 1989, Marsina pindah ke Surabaya. Ia tinggal bersama kakaknya Marsini yang sudah berkeluarga. Di Surabaya, Marsina bekerja di sebuah pabrik plastik yang bernama SKW di kawasan industri rumput. Namun karena gajinya yang jauh dari cukup, Marsina harus mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus. Ia juga sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya dia pergi ke Sidoarjo pada tahun 1990. Di Sidoarjo, Marsina bekerja di sebuah pabrik pembuatan jam yang bernama PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Selama bekerja di PT CPS, Marsina dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekan kerjanya. Ia bahkan menjadi seorang aktivis dalam organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, unit kerja PT CPS. Dan sejak itu, dia tuh aktif menyuarakan hak-hak kaum buruh di Indonesia sebagai seorang aktivis yang vokal, kuat, dan berpendirian. Namun suatu hari pada 8 Mei tahun 1993, Marsina yang baru berusia 24 tahun saat itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah gubuk yang jaraknya sekitar 200 km dari tempat ia bekerja. Apa yang terjadi padanya? Mari kita flashback untuk mengetahui apa yang terjadi pada Marsina. Kita harus mengetahui kondisi pada saat itu di awal tahun 1993. Pemerintah pada saat itu mengeluarkan surat edaran yang merupakan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur tahun 1992 yang menghimbau para pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok dari karyawan-karyawan mereka sebanyak 20%. Namun, himbauan tersebut gak langsung diterapkan di tempat kerjanya Marsina, yaitu di PT CPS. Karena hal itu, akhirnya para buruh itu merencanakan untuk demo berunjuk rasa dalam menuntut hak mereka atas kenaikan upah. Nah, kita maju lagi di 2 Mei tahun 1993, tepatnya di
untuk galangin Sidoarjo. Marsinah itu mendatangi sebuah rapat dan mengikuti sebuah rapat dalam merencanakan aksi unjuk rasa. Keesokan harinya, pada 3 Mei 1993, Marsinah dan kawan-kawannya mengajak banyak buruh lain untuk mengikuti aksi mogok kerja. Tetapi, pihak dari Koramil atau Komando Rayon Militer yang ada di Sidoarjo langsung turun tangan untuk mencegah aksi para buruh ini. Dan mereka juga meminta bahwa para buruh tolong untuk bekerja saja seperti biasanya. Namun sehari kemudian, pada 4 Mei tahun 1993, tidak ada satupun buruh dari PT CPS yang masuk bekerja. Tidak hanya itu, mereka juga malahan menuntut 12 tuntutan kepada PT CPS. Beberapa dari tuntutannya adalah seperti menaikkan gaji pokok mereka dari 1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Berikutnya, mereka juga meminta tunjangan sebanyak Rp550 per harinya yang tetap bisa didapatkan meski mereka absen. Ketika buruh absen, Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang yang berunding bersama pihak perusahaan. Perundingan tersebut juga menghadirkan petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas Kecamatan Siring, petugas polisi, dan juga Koramil. Dari perundingan tersebut, disepakati bahwa semua tuntutan itu akan dikabulkan, kecuali satu, yaitu membubarkan SPSI di tingkat pabrik. Karena menurut perusahaannya, tidak ada wewenang untuk buruh dalam membubarkan SPSI. Nah, balik lagi ke tuntutan tadi, meskipun satu tuntutan ini tidak dikabulkan, Marsinah bersama buruh yang lain menerima saja. Mereka merasa cukup puas karena setidaknya 11 tuntutan yang lain dikabulkan. Karena merasa cukup puas ini, mereka berencana untuk mengakhiri aksi unjuk rasa. Nah, dalam satu kutipan, Marsinah mengatakan, "Pas sore perjuangannya awak dewe wis mari, upaya awak dewe wis diajokno. Saiki aku titip, ayo kerja sing temen, gawe masa depannya awak dewe sesok." Nah, udah dong, kirain perjuangan itu udah sampai di situ aja, karena udah dikabulin. Tapi nyatanya, pada 5 Mei tahun 1993, pukul 1 siang, sebanyak 13 buruh diamankan ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo karena mereka dianggap sudah melakukan pertemuan gelap dan menghasut rekan-rekan mereka yang merupakan sesama buruh untuk melakukan aksi mogok kerja. Sesampainya di Kodim Sidoarjo, 13 buruh itu dipaksa untuk keluar dari PT CPS. Marsinah setelah mendengar kabar itu, langsung bersama salah satu rekannya yang bernama Uus mendatangi kondisi Sidoarjo. Pada saat itu, sesampainya mereka di kantor Kodim, mereka tuh bisa mendengar salah satu teman mereka ada yang lagi disiksa. Bahkan, salah satu petugas yang mereka temui sempat bilang, "Kamu tidak usah demo lagi. Kamu harus keluar dari pabrik dan tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam?" Dan dengar suara itu. "Dia sekarang disiksa. Kalau kalian gak mau nasibnya sama seperti dia, maka pulanglah." Setelah datang ke Kodim, Marsinah bersama teman-temannya itu kumpul di salah satu kos temannya sekitar pukul 10 malam. Dan singkatnya, mereka tuh bubar, yang mana mereka pada ingin pulang ke rumahnya masing-masing. Namun sebelum itu, Marsinah sempat berkata, "Saya kayaknya mau makan dulu deh sebelum pulang."
Dan itu adalah kali terakhir Marsinah terlihat masih bernyawa. Keluar dari kos-kosan, Marsinah tidak pernah diketahui lagi keberadaannya hingga sampai akhirnya setelah 3 hari menghilang pada 8 Mei tahun 1993, Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di tengah hutan daerah Desa Jagong, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Ketika ditemukan, tubuhnya Marsinah ini langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk dilakukan otopsi dengan bantuan ahli forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, pada awalnya, kasus Marsinah ini dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Namun, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, kasus Marsinah ini ada kaitannya dengan permasalahan buruk yang sedang terjadi di tempat kerjanya. Ditambah lagi, Kapolda Jawa Timur yang menyampaikan bahwa kasus ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, terutama para aktivis hak asasi manusia. Para aktivis itu sampai membentuk suatu komite solidaritas untuk Marsinah, atau yang biasa dikenal dengan KSUM, serta menuntut pemerintah untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku. Yang akhirnya pada 4 bulan setelah kejadian, pada 30 September tahun 1993, Presiden saat itu, Presiden Soeharto, mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakor Standar Jawa Timur untuk menyelidiki kasusnya Marsinah. Pada sore hari, tanggal 5 Mei tahun 1993, Yudi Susanto bersama 8 staf lainnya melakukan pertemuan untuk membahas kondisi dari perusahaan sejak buruh berunjuk rasa. Dan akhirnya pada 10 malam, 3 staf bernama Widayat, Suwono, dan Suprapto menjemput Marsinah dari kosnya di Porong menuju rumah Yudi Susanto. Mereka menggunakan mobil putih Daihatsu. Dan di perjalanan, saat Marsinah mulai curiga, ia memberontak dan pada akhirnya mereka mengikat kedua kaki dan tangan Marsinah. Sesampainya di mobil Yudi Susanto, Marsinah disekap di salah satu kamar pembantu dan didudukkan di kursi lipat dalam keadaan terikat serta mulut tersumbat. Di sana, Marsinah kemudian disiksa, dipukuli, dan disekap selama 3 hari. Dan menurut pengakuannya Suwono, saat akan membuang Marsinah, ia meminta untuk memukul kepala Marsinah dengan besi. Setelah Marsinah dipastikan sudah tidak dapat bernafas, jasadnya kemudian dibuang di sebuah gubuk di hutan Jati Wilangan, dan agar tidak mencurigakan, jasadnya Marsinah diletakkan dalam posisi duduk. Masyarakat dan aktivis percaya bahwa terlalu banyak hal yang janggal dalam kasusnya Marsinah ini. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalannya, yaitu pada April 1994, pengadilan mendatangkan 2 orang yang dianggap sebagai saksi kunci untuk memberikan keterangan atas kasusnya Marsinah. Saksi kunci itu adalah 2 asisten rumah tangganya Yudi Susanto. Sebelum saksi kunci itu muncul, saksi-saksi ini bilang bahwa mereka tuh melihat bosnya bersalah. Di rumah itu tuh terjadi penculikan dan Marsinah disiksa dan segala macam penyiksaan pun terjadi di sana. Tapi selama hal-hal itu mulai terungkap, 2 saksi kunci ini tiba-tiba dipulangin. Dan balik-balik, saksi kunci ini membela bosnya dan bilang kayak, "Enggak kok, kita nggak lihat apa-apa." Dan itu semua mereka katakan dengan sangat lancar, seakan-akan mereka sudah punya waktu untuk berlatih. Yang kedua, setelah beberapa persidangan dilakukan, kejanggalan terjadi, yaitu sang direktur Pak Yudi dan juga salah satu staf lainnya Pak Karyo menegaskan bahwa rapat yang
tadi dibilang oleh saksi-saksi lainnya, yaitu mengenai rapat perencanaan penyerangan Marsina, tidak pernah terjadi. Dan fakta lagi yang lebih mencengangkan, yaitu Suwono ini malah menceritakan siksaan fisik yang dialami oleh semua terdakwa. Gak cuma menceritakan, dia juga sampai memperlihatkan bekas-bekas luka saat ia diculik, disekap, disiksa, dan dipaksa untuk menandatangani BAP. Jadi, kesembilan orang ini dianggap sebagai kambing hitam, dan gak ada satupun anggota keluarga mereka yang tahu. Serta, salah satu terdakwa disiksa dengan cara ditelanjangi kemaluannya. Mereka disetrum dan diintegrasi sambil ditindih oleh kaki meja. Kemaluan dan perutnya disuntik pakai rokok. Dan terdakwa lainnya yang baru berusia 23 tahun dipaksa untuk meminum air kencing. Kemaluannya digebuk pakai ikat sapu lidi dan disetrum.